Halo Skipper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kanister, tentunya ala Om Ferry. Kanister sendiri memiliki banyak sekali bentuk dan skema, dari mulai yang inflow-nya dari atas, dari samping, dari bentuknya yang berdiri, sampai tidur. Dari kesemua dan keberagaman model tersebut, tujuannya hanya satu secara garis besar, yakni sebagai media filtrasi pembersih akuarium atau aquascape kita. Video tutorial kali ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yakni cara pembuatan, di mana bahan yang saya gunakan ini amat sangat mudah didapat di sekitar kita, di toko bangunan. Nah, bagian yang kedua nanti tentang finishing, yakni meliputi pemasangan seal tip, pengecetan, sampai pemilihan media filtrasi yang akan kita gunakan di dalam kanister. Oke, langsung saja kita praktekkan bagian yang pertama. Bahan yang pertama ialah paralon ukuran 4 inch, panjangnya sekitar 50 cm. Kemudian ada dua dop pipa juga ukuran 4 inch. Lalu ada dua buah keran galon. Nah, ini saya pilih karena ada sealnya ya kawan-kawan. Kemudian power head. Ini saya menggunakan power head dengan kapasitas 1000 liter per jam. Nah, ini cocok untuk ukuran tank saya, yakni 50 cm. Nah, di sini untuk lubang yang satu kita tutup ya kawan-kawan, seperti ini. Lalu lubang angin yang kecil itu juga kita tutup. Nah, biasanya kalau kita membeli power head sudah tersedia tutupnya, tinggal kita pasang tutupnya saja seperti ini kawan-kawan. Kemudian ada lem G dan lem kaca, lalu lem PVC, ada saklar di situ nanti untuk menyamarkan potongan kabel, lalu ada seal tip. Nah, ini saya menggunakan keran aerator beserta selang aerator sedikit, lalu cat spray warna silver. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu memotong bagian leher dari keran galon. Nah, di sini fungsi dari keran ini ialah sebagai lubang in dan out untuk kanisternya kawan-kawan. Nah, di sini seperti ini nanti. Saya memilih keran galon karena ada dua seal di situ. Nah, ini seal karetnya ini. Nah, harapannya nanti tidak ada kebocoran. Di samping ada sealnya, dia juga pas di power headnya kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat lubang. Terlebih dahulu kita tandai dengan spidol. Sini untuk ukurannya. Oke. Nah, untuk melubangi saya menggunakan solder ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan juga bisa menggunakan bor apabila di rumah tersedia bor. Namun di sini saya contohkan menggunakan solder. Kita solder secukupnya di dalam garis. Nah, untuk menyempurnakan lingkarannya kita menggunakan amplas kawan-kawan. Terlebih dahulu kita bersihkan dulu menggunakan cutter. Dan untuk bagian dalam bisa menggunakan obeng min. Ini cukup mudah kawan-kawan. Oke, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita amplas agar lingkarannya sempurna untuk lubang lingkarannya ini. Nah, cara saya seperti ini kawan-kawan. Nanti hasilnya juga lumayan rapi, tidak kalah dengan bor. Nah, seperti ini. Nah, yang sebelah itu belum kita amplas. Nah, kita amplas pelan-pelan sampai kerannya bisa masuk ke dalam lubang. Nah, di sini saya anjurkan agar kerannya ini sesak masuknya kawan-kawan, agar tidak ada kebocoran. Nah, kita coba, kita pasangkan. Nah, seperti ini. Harus sesak seperti ini ya kawan-kawan, jangan sampai ada lebih.
Nah, harus pas seperti ini agar meminimalisir kebocoran. Lalu kita pasang sealnya. Kemudian kita pasang pengunci atau murnya, kawan-kawan. Nah, untuk memperkuat agar tidak ada kebocoran, nanti bisa menggunakan ditambahkan steel tip atau ditambahkan lem G. Jadi kita lem G, setelah kita lem kita timpa dengan lem kaca atau sealant. Setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan keran air trap. Nah, ini berfungsi agar nanti ketika ada udara yang terjebak di dalam kanister bisa kita keluarkan lewat lubang air trap ini. Nah, ini juga kita buat harus pas ya kawan-kawan, kalau bisa sesak agar meminimalisir kebocoran. Nah, di sini saya anjurkan untuk menambahkan selang air rotor ya kawan-kawan, karena ini lebih efektif daripada kita langsung menancapkan kerannya ke dalam lubang. Nah, nanti ada kemungkinan kalau kerannya langsung kita tancapkan itu udaranya akan berputar di samping keran, karena ketika kita tancapkan itu ada lebihnya di dalam itu kawan-kawan. Tapi kalau kita menggunakan selang, dia permukaan bagian dalam akan rata sehingga udara akan lebih mudah keluar. Nah, untuk selang air rotornya tidak perlu terlalu panjang ya kawan-kawan. Ya, cukup 5 sentian lah. Seperti itu. Inilah langsung kita pasang. Sini kita menggunakan lem G saja ya kawan-kawan. Karena dengan lem G saja dia sudah kuat, tidak bocor. Ini sudah saya buktikan di kanister sebelumnya. Oke, seperti ini. Kita tunggu sampai kering. Oke, setelah kering akan seperti ini hasilnya. Nah, bagian dalam rata. Udara yang terjebak akan lebih mudah kita keluarkan dengan cara seperti ini kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan power head dan saklarnya. Ini sudah ada tandanya, sudah saya tandai tadi. Tinggal kita lubangi seukuran kabelnya ya kawan-kawan, jangan sampai lebih. Oke, lalu kita bersihkan dengan cutter. Nah, untuk pemotongan kabel kita potong 15 sampai 20 cm dari jack ya kawan-kawan. Setelah itu kita masukkan, tidak sampai mentok. Nah, ini kita beri jarak kabelnya dari power headnya sekitar 15 sampai 20 cm lagi. Nah, ini berfungsi agar nanti ketika pembersihan power headnya bisa kita sisihkan dengan mudah untuk membersihkan bagian impeller dari power head. Seperti ini. Nah, jaraknya seperti ini kawan-kawan. Lalu kita beri lem G. Setelah lem G nanti kita timpa dengan lem kaca atau sealant di bagian dalamnya. Oke, sambil nunggu kering kita pasang saklarnya. Nah, di dalam kabel ini ada 2 buah kabel warna coklat dan warna biru. Dan di sini yang warna coklat yang saya sambung. Kemudian kabel warna biru saya lewatkan baut saklarnya agar on off-nya berfungsi kawan-kawan. Oke, setelah kita pasang, kita tes dulu saklarnya apakah benar pemasangannya. Nah, di situ bisa dilihat saklarnya berfungsi sesuai dengan fungsinya. Oke, bagian tutup atas sudah selesai. Untuk penampakannya seperti itu ya kawan-kawan untuk sementara. Setelah itu kita coba masukkan ke dalam pipanya. Nah, apakah dia
lepas atau terganjal. Nah, di sini bisa kita lihat. Kita coba menggunakan penerangan untuk melihat bagian dalamnya. Nah, itu power headnya tidak nempel di pinggirnya ya kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman bagian dop bawah atau tutup bawah dari kanister. Nah, ini kita menggunakan lem PVC. Kita lumuri, memutar. Nah, di sini dibanyakin tidak masalah kawan-kawan, semakin banyak semakin bagus agar tidak terjadi rembes di bagian bawah. Langsung kita tutupkan seperti ini. Rapikan. Nah, untuk bagian dalamnya kita tambahi lagi, memutar agar lebih kuat dan tidak ada rembesan dari bawah. Oke, setelah selesai kita biarkan kering dulu sampai 1 hari. Nah, setelah kering akan seperti ini hasilnya. Kemudian kita tambahkan bahan penunjangnya, yakni selang. Ini panjangnya disesuaikan dengan tinggi tank. Lalu pipa 3/4 beserta konektor L-nya. Ini berfungsi sebagai pengaman dari selang input atau selang air yang dari tank, agar ketika kita masukkan tidak terjepit oleh media filtrasi maksudnya kawan-kawan. Nah, seperti ini agar flow-nya lebih aman. Jadi dia dari atas langsung turun ke dasar, kemudian melewati media filtrasi, air ke atas, dan sedot power head. Nah, ini kita coba pasangkan, lalu kita tes. Ini tanpa seal tip, kita tes apa adanya dulu, lalu kita lihat di bagian manakah yang rembes. Oke, kita pasang dulu selangnya. Nah, ini terlebih dahulu selangnya kita panasi, lalu kita tancapkan agar bisa masuk ke dalam keran galon tadi kawan-kawan. Ini saya tandai lakban merah untuk bagian outputnya, nah, agar nanti saya tidak salah pemasangan lili pipnya kawan-kawan. Oke, sudah terpasang, seperti ini penampakannya. Lalu kita uji dulu apakah kanisternya berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, pertama-tama untuk tes uji cobanya kita isi air sampai penuh dulu ya kawan-kawan. Di sini kanisternya kita biarkan kosong tanpa media, untuk melihat apakah kanisternya berfungsi normal. Isi sampai penuh, kemudian pasang perlahan untuk tutupnya. Di sini sambil kita buka keran air rotornya agar udaranya keluar dari keran air trap. Nah, lalu kita isi di bagian selangnya juga ya kawan-kawan. Lalu kita pasang lili pipnya, terlebih dahulu dicelupin dulu ya kawan-kawan. Nah, agar di dalam pipanya itu tidak ada tekanan. Setelah itu kita pasang bagian outputnya dulu. Pelan-pelan, di sini selangnya juga sudah saya panasi agar bisa masuk. Lalu di bagian input dari tank kita isi air juga. Nah, kan nanti power headnya lebih mudah untuk menyedot air. Nah, di sini saya anjurkan untuk menggunakan selang sanyo ya kawan-kawan, jangan selang spiral. Oke, setelah itu kita colokkan jacknya, hati-hati ya kawan-kawan. Usahakan tangan dalam keadaan kering. Setelah itu kita nyalakan dan di situ airnya keluar langsung lancar tanpa dipancing kawan-kawan.
Nah, bisa dilihat kawan-kawan, dengan skema ini air dalam kanister tidak perlu kita pancing, dia outputnya langsung lancar. Nah, kita coba lihat, ini kita tinggikan dulu kanisternya, kita beri penahan. Nah, seperti ini bisa dilihat di situ kawan-kawan, airnya keluar tanpa perlu dipancing dulu atau langsung ngacir kawan-kawan, dan lumayan deras. Oke, setelah itu kita coba tes matikan dulu dan kita coba nyalakan lagi, dan tetap lancar kawan-kawan, tidak ada kendala secara signifikan. Di sini kanister saya nyatakan berhasil dengan sempurna. Tinggal kita cek di bagian manakah yang rembes, lalu kita lem dengan lem kaca atau silen agar tidak rembes lagi. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.